Risa adalah siswi kelas 3 SMA di sebuah sekolah negeri di pinggiran kota Bogor. Ia anak yang cukup pendiam, lebih suka menulis dan menggambar di buku catatannya ketimbang nongkrong sepulang sekolah. Hari-harinya selalu sama, berangkat pagi, pulang sore, lalu membantu ibunya di rumah. Namun, sejak 2 bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Semuanya dimulai ketika salah satu teman sekelasnya, Reza, meninggal karena kecelakaan motor di tikungan depan sekolah. Risa cukup dekat dengannya, bukan pacar, tapi sering kerja kelompok dan bercanda ringan. 3 hari setelah pemakaman, Risa mulai menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya sederhana, "Kamu gak lupa aku kan?" Awalnya ia pikir ini cuma teman yang iseng. Tapi begitu ia membuka foto profilnya, darahnya seperti berhenti mengalir. Foto itu adalah gambar Reza memakai seragam sekolah, tersenyum lebar. Foto yang sama persis dengan yang digunakan di banner ucapan duka di gerbang sekolah. Sejak malam itu, gangguan mulai muncul. Risa sering merasa diawasi, terutama saat pulang sore dari kegiatan OSIS. Suatu sore, ketika semua teman sudah pulang, ia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya di koridor sekolah. Langkahnya pelan, tapi teratur. Risa menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia menatap kaca jendela kelas, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, tanpa ekspresi. Ia menjerit dan lari keluar sekolah. Keesokan harinya, temannya, Dini, menegurnya. "Riz, semalam kamu balik bareng siapa? Aku lihat kamu jalan berdua sama cowok tinggi, pakai seragam putih abu-abu. Gak ada siapa-siapa, Din. Aku sendirian." Dini hanya diam, tapi wajahnya terlihat takut. Gangguan dari WhatsApp semakin sering. Kadang pesannya datang tengah malam. "Aku kangen kamu, Riz. Kenapa kamu hindari aku? Aku di belakangmu." Setiap kali Risa blokir nomor itu, muncul lagi nomor baru dengan pesan yang sama. Kadang disertai foto dirinya dari belakang, diambil diam-diam di kelas, atau saat berjalan di jalan pulang. Risa mulai sulit tidur. Setiap malam, lampu kamarnya tetap menyala, tapi bahkan dengan cahaya terang, bayangan di sudut kamar masih terasa ada. Kadang ia mendengar suara laki-laki berbisik, "Aku di sini." Suatu pagi, Risa masuk kelas dan melihat Reza duduk di bangkunya. Ia tersenyum datar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Risa menatap lama, berusaha memastikan, tapi saat temannya datang, sosok itu sudah hilang. Dini yang duduk di dekatnya melihat Risa pucat dan menggigil. "Kamu kenapa? Dari tadi bengong." "Tadi Reza duduk di kursiku, Din." Dini menelan ludah. "Riz, jangan bercanda. Reza udah gak ada." Risa tahu itu, tapi setiap kali ia melihat bayangan di kaca, Reza ada di sana, kadang di dekat lapangan, kadang di belakang kelas, dan paling sering di mimpi. Dalam mimpi itu, Reza selalu berkata, "Aku gak mati, Riz. Aku cuma berubah."
Ibu Risa akhirnya memanggil Ustadz kampung. Risa mulai sering pingsan dan berteriak di malam hari. Saat Ustadz datang, suasana rumah mendadak berat. Lampu berkelap-kelip, udara jadi dingin. Ustadz menatap kamar Risa lama sekali. Lalu berkata pelan, "Makhluk ini bukan sembarang jin. Dia ikut karena cinta yang enggak selesai. Dia menyerupai seseorang yang sudah pergi." Ustadz menyuruh Risa membaca doa dan menjauh dari semua barang peninggalan Reza. Namun malam itu saat Risa hendak membuang buku catatan kelompok yang masih berisi tulisan tangan Reza, halaman terakhirnya berubah sendiri. Tertulis dengan tinta merah, "Jangan buang aku, Riz. Aku milikmu." Risa akhirnya pindah sekolah, mencoba memulai hidup baru. Nomor WhatsApp misterius sudah tidak aktif. Rumah pun terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Hai Riz, aku udah di sekolah baru kamu." Risa langsung membuang ponselnya. Tapi malam itu, saat menatap kaca jendela kamar asramanya, ia melihat bayangan Reza berdiri di luar, tersenyum dingin. Wajahnya masih sama, pucat dan tanpa ekspresi. Tapi di matanya ada air mata yang jatuh pelan. Dan sejak malam itu, siapapun yang berteman dekat dengan Risa selalu mengaku, "Kadang aku lihat cowok berdiri di belakang kamu, Riz. Tapi waktu aku noleh, dia udah gak ada." Sudah hampir 2 bulan sejak Risa pindah sekolah ke kota tetangga. Ia tinggal di rumah bibinya, jauh dari tempat lama, jauh dari kenangan yang membuatnya trauma. Setiap pagi, ia mencoba tersenyum lagi, berbaur dengan teman barunya. Namun, kadang masih ada rasa takut yang tiba-tiba muncul, seperti saat bayangan seseorang lewat di kaca atau ketika ponselnya bergetar tanpa sebab. Suatu sore, teman barunya, Alia, datang ke kamarnya. "Kamu sering melamun, Riz. Masih mimpiin dia ya?" Risa menatap keluar jendela, menahan napas. "Aku nggak tahu, Alia. Rasanya kadang dia masih di sini. Mungkin dia belum tenang. Kamu harus bantu dia, bukan takut sama dia." Kata-kata Alia seperti menampar hatinya. Mungkin benar. Selama ini ia hanya lari, bukan menyembuhkan. Alia lalu menghubungi seseorang yang bisa membantu Pak Ustadz Rahman, orang yang dulu pernah datang ke rumah Risa. Malam itu, Ustadz datang ke rumah bibinya bersama 2 santri muda. Suasana berubah, tenang tapi berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. "Risa," kata Pak Ustadz lembut, "makhluk itu tidak lagi jahat. Dia cuma belum tahu jalan pulang. Kamu harus mengikhlaskan dia." Air mata Risa jatuh. "Tapi Ustadz, aku gak mau dia tersesat. Aku cuma takut dia marah kalau aku bener-bener pergi dari hidupnya." Pak Ustadz tersenyum. "Kalau dia mencintaimu, dia pasti mau kamu bahagia, bahkan di alam yang berbeda." Ustadz mengajak mereka ke sekolah lama Risa, tempat segalanya dimulai. Malam itu mereka tiba sekitar pukul ke-11. Sekolah tampak sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir. Pohon besar di dekat gerbang terlihat seperti menunduk diam. Ustadz menyalakan beberapa lilin dan memulai doa.
Risa diminta menaruh buku catatan terakhir milik Reza di depan mereka. Saat doa berlangsung, udara tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun berjatuhan. Meski tak ada angin kencang, tiba-tiba Risa mendengar suara familiar di telinganya lembut, penuh rindu. Risa. Ia menatap ke arah suara itu. Di antara bayangan pohon, sosok Reza muncul. Wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti dulu. Ia tampak tenang. Meski tubuhnya tembus cahaya. Aku minta maaf, aku gak bisa pergi karena masih pengen jaga kamu. Tapi aku lupa kalau kamu juga butuh bebas, Riz. Risa terisak. Reza, aku udah maafin kamu. Sekarang kamu pergilah. Aku janji bakal baik-baik aja. Reza tersenyum untuk terakhir kali. Matanya menatap lembut seperti dulu saat masih hidup. Terima kasih. Aku tenang sekarang. Cahaya di sekitar sosoknya mulai memudar, lalu menghilang perlahan bersama hembusan angin dingin yang terasa hangat di kulit Risa. Suasana kembali tenang. Hanya terdengar suara jangkrik malam. Setelah malam itu, tidak ada lagi pesan aneh. Tidak ada bayangan di kaca. Dan tidak ada suara memanggil namanya dalam tidur. Risa kembali bisa belajar, bercanda dengan Alia, bahkan tertawa lepas seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, ia berziarah ke makam Reza. Ia menaruh bunga melati dan berbisik pelan, "Terima kasih udah jaga aku. Tapi sekarang giliran aku yang doain kamu." Angin lembut berhembus pelan. Daun-daun bergoyang seperti menjawab. Risa tersenyum dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia benar-benar merasa damai. Beberapa bulan kemudian, Risa diterima di universitas impiannya. Setiap kali ia melewati pohon beringin besar di kampusnya, ia selalu menatap sejenak dan tersenyum kecil. "Tenang ya, Za, aku udah bahagia sekarang." Langit sore tampak cerah, dan di sela sinar matahari yang menembus ranting, seolah ada bayangan sama Reza tersenyum, lalu menghilang sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, cinta yang salah arah itu benar-benar menemukan jalan pulangnya.